Cek, 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 satu, dua. Cek, 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 satu, dua. Nah, selamat malam teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi pengujian hipotesis ya. Oke, kita langsung aja ya. Apa sih sebenarnya hipotesis itu? Gampangnya begini, hipotesis itu cuma tebakan atau dugaan sementara. Persis kayak kita lagi bergosip, mendebak sesuatu, tapi belum ada bukti nyatanya. Contohnya paling gampang, kalian menebak, contohnya paling gampang, kalian menebak dalam hati, kayaknya kalau gue kebanyakan nongkrong tiap malam, nilai ekonometrika gue bakal hancur deh. Nah, kalimat tebakan itu, itulah yang namanya hipotesis. Lalu apa maksudnya pengujian hipotesis? Sederhana, itu adalah cara kita mencari tahu apakah tebakan kalian tadi itu benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan atau kalian cuman lagi halu aja. Di ya, tadi kayaknya koneksi saya lagi jelek banget. Kita lanjut. Nah, di materi ini kita tidak mau menebak pakai feeling atau perasaan. Kita mau membuktikan tebakan itu pakai data atau angka statistik yang valid. Oke, kita lanjut. So, definisi apa itu pengujian hipotesis ya? Nah, coba sekarang kita perhatikan di slide di depan layar kita ini ya. Nah, di definisi, pengujian hipotesis itu adalah metode yang digunakan dalam ekonometrika dan statistika untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan ekonomi atau teori lainnya dari sampel data yang diambil dari populasi. Di situ tertulis kita mau menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Maksudnya apa? Populasi itu adalah seluruh data di dunia nyata. Misalnya seluruh penduduk di Indonesia. Mustahil kita mendata jutaan orang itu satu persatu. Makanya kita cuma mengambil sebagian kecil saja. Misalnya sampelnya 100 orang. Nah, itulah yang namanya 100 orang itu adalah sampel. Nah, pengujian hipotesis adalah alat ukur yang kita pakai untuk menjawab apakah hasil temuan dari 100 orang ini sah dan berani kita jadikan kesimpulan untuk seluruh penduduk Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ke tujuannya. Tujuannya menguji apakah hasil yang diperoleh dari sampel kemungkinan besar terjadi secara kebetulan atau apakah hasil tersebut mendukung penolakan teori awal. Nah, tolong bergaris bawahi kata terjadi secara kebetulan. Ini adalah nyawa dari pengujian hipotesis. Logikanya begini, logikanya begini. Kalau dari 100 data, kalau dari 100 data sampel, kita temukan sebuah pola yang bagus, misalnya variabel X ternyata ngaruh ke variabel Y, model model regresi juga sudah ngeluarin angka koefisiennya. Pertanyaan kritisnya adalah pola itu benaran pola yang nyata atau cuma murni kebetulan saja atau hoki karena kebetulan 100 orang yang kalian survei kelakuannya lagi begitu. Nah, sampai teman-teman yang koneksinya terputus-putus di sini. Nah, disinilah pengujian hipotesis bekerja seperti hakim persidangan. Jadi, pengujian hipotesis itu seperti hakim.
Dia yang menentukan apakah temuan yang model kita itu cuma kebetulan saja dan jangan dipercaya, atau temuan itu bukan kebetulan, buktinya sangat kuat, teori kita itu terbukti benar. Jadi intinya kita melakukan pengujian hipotesis supaya kita tidak gampang tertipu oleh angka yang kebetulan dari sampel data kita sendiri. Nah, sebelum kita menguji hipotesis itu apa, kita sebelumnya harus mengetahui apa itu hipotesis nol. Nah, hipotesis nol itu adalah em, hipotesis yang tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Karena hipotesis nol itu adalah posisinya adalah bantahan atau status quo. Logikanya begini, waktu kalian bikin penelitian atau skripsi atau bikin skripsi, kalian pasti ingin membuktikan bahwa variabel X itu punya pengaruh pada variabel Y. Nah, H0 ini adalah pihak pesimis yang selalu bilang, ah masa sih, paling nggak ada efeknya sama sekali. Ya, maksud saya, ah masa sih paling 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 nggak ada efeknya sama sekali. Jadi tugas dan tujuan utama kita melakukan pengujian statistik nanti adalah untuk membunuh atau menolak si H0 ini supaya teori kita yang menang. Mari kita lihat 3 contoh rumus di bawah biar langsung paham. Angka beta di situ, angka beta di sini adalah koefisien efek yang sedang kita cari. Contoh pertama, misalnya dari awal kalian berharap efeknya positif. Contohnya gaji naik, daya beli pasti ikut naik. Maka musuhnya atau H0-nya akan membantah dengan bilang, enggak, efeknya pasti nol atau malah negatif. Maka rumus H0-nya ditulis betanya lebih kurang dari atau sama dengan nol. Contoh kedua, jika kita mengharap koefisien negatif, hipotesis nolnya adalah H0, betanya lebih dari atau sama dengan nol. Contohnya seperti ini, harga barang naik, jumlah pembeli pasti turun. Maka H0-nya paling efeknya nol atau malah jumlahnya pembelinya naik. Maka rumus H0-nya berbalik menjadi H0 betanya lebih dari atau sama dengan nol. Contoh ketiga, kalau kalian cuma pengen ngetes ada efeknya nggak sih, tanpa peduli efeknya mau positif atau negatif, ini yang kita sebut sebagai uji dua sisi. Jadi kita nggak peduli efeknya meningkat atau menurunkan. Cuman mau ngetes ini punya efek atau tidak. Maka H0-nya akan sangat dengan mutlak bilang fix sama sekali nggak ada efeknya. Maka rumusnya ditulis mutlak H0 beta sama dengan 0. Intinya sangat simpel. H0 adalah kebalikan persis dari apa yang pengen kita buktikan. Kalau kita sudah tahu apa tebakan utama kita, tinggal balik saja logikanya. Maka kita sudah berhasil membuat hipotesis 0. Nah, sekarang tolong perhatikan slide ini baik-baik ya. Ini uh, sering sekali uh, buat kesalahan para mahasiswa. Kita akan membahas 2 jenis kesalahan fatal dalam statistik. Dalam pengujian hipotesis, keputusan kita tidak selalu 100% benar. Selalu ada risiko kesalahan. Kesalahan ini kita bagi jadi 2, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 tipe 1 error. Yang pertama itu tipe 1 error atau yang bisa saya sebut sebagai kesalahan GR atau terlalu pede, terlalu percaya diri. GR-an lah. Tipe 1 error itu terjadi ketika kita menolak hipotesis nol
atau hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu yang benar. Logikanya begini, bayangkan di dunia nyata sebenarnya variabel X itu sama sekali tidak ada pengaruhnya ke Y. Tapi karena kebetulan data sampel yang kalian ambil lagi aneh, hasil hitungan regresi kita atau OLS kita menunjukkan ada pengaruh. Kalian pun dengan percaya diri bilang, wah ada efeknya nih. Padahal aslinya tidak ada apa-apa. Kita tuh telah menyimpulkan ada hubungan, padahal sebenarnya hasil perhitungan kita tuh cuma lagi halu aja gitu. Nah, inilah yang disebut tipe 1 error. Probabilitas atau resiko kita melakukan kesalahan kegeeran ini diukur dengan simbol alfa atau tingkat signifikansi yang bisa kita set di angka 5%. Yang kedua, tipe 2 error. Kesalahan budek atau gagal mendeteksi. Tipe 2 error ini terjadi ketika kita tidak menolak hipotesis nol, padahal K0 itu salah. Ini adalah kebalikannya. Bayangkan di dunia nyata, sebenarnya variabel X itu benar-benar punya pengaruh besar ke Y. Tapi mungkin karena sampel data kita terlalu sedikit atau berantakan, hasil hitungan software kita malah terlihat lemah. Kita pun menyerah dan menyimpulkan, kayaknya nggak ada efeknya deh. Nah, kita kemudian gagal mendeteksi adanya hubungan, padahal sebenarnya hubungan itu ada di depan mata. Kesamaan kita tuh jadinya budek terhadap fakta yang nyata. Inilah yang disebut tipe 2 error. Kesimpulan untuk membedakannya, tipe 1 error itu adalah ketika kita bilang ada padahal tidak ada. Tipe 2 error itu adalah ketika kita bilang tidak ada padahal ada. Dua kesalahan ini saling menarik. Kalau kita terlalu takut melakukan tipe 1 error, biasanya risiko kita melakukan tipe 2 error malah menjadi membesar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita terlalu takut melakukan tipe 2 error, biasanya risiko kita melakukan tipe 1 error malah jadi membesar. Tugas kita sebagai peneliti adalah mencari titik keseimbangan agar kedua risiko ini tetap berada di batas yang bisa ditoleransi. Sebenarnya saya cek apakah si Oke. Nah, kalau penjelasan teknis tadi masih bikin kita pusing, tolong lihat gambar di layar ini baik-baik. Ini adalah gambar yang paling gampang lah untuk memahami kesalahan tipe 1, tipe 2 error. Nah, gambar sebelah kiri ini tipe 1 error atau positif palsu. Nah, lihat kakek-kakek ini nih ya. Nah, secara logika lah ya, mustahil seorang kakek-kakek bisa hamil. Jadi kenyataan yang benar adalah tidak hamil. Tapi lihat dokternya, dia malah bilang, selamat, Anda hamil. Nah, dokter ini menolak kenyataan yang benar. Dia bilang, kakek ini hamil. Padahal aslinya kakek ini nggak mungkin hamil. Kakek ini laki-laki. Dan juga dia udah tua gitu. Nah, inilah tipe 1 error. Statistik ini sama aja dengan kalian bilang variabel X berpengaruh, padahal aslinya ya, tidak berpengaruh terhadap Y. Ini adalah kesalahan yang sifatnya GR atau terlalu percaya diri. GR maksud saya ini GR atau gede rasa ya. Tipe 2. Nah, yang kedua adalah tipe 2 error atau negatif palsu. Nah, di gambar yang kedua, ini ada wanita yang perutnya sudah besar dan jelas-jelas sedang hamil. Kenyataan yang benar ya jelas-jelas dong ini adalah hamil. Tapi dokternya malah bilang, ya Anda nggak hamil gitu. Nah, dokter ini gagal mendeteksi kenyataan yang sudah jelas ada di depan mata. Dia bilang, Anda tidak hamil. Padahal aslinya ya wanita ini hamil gitu. Jelas hamil ya. Nah, di statistik ini terjadi saat variabel X yang kita temukan sebenarnya sangat penting, tapi kita gagal membuktikan melalui model OLS kita dan malah bilang variabel itu tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Y.
Inilah kesalahan yang sifatnya budek atau gagal deteksi. Kesimpulannya, mana yang lebih parah tergantung kasusnya. Tapi dalam penelitian ilmiah, kita paling takut sama gambar yang paling kiri atau tipe satu error. Kenapa? Karena kita tidak mau membohongi dunia dengan bilang ada penemuan hebat, padahal itu cuma isapan jempol belaka. Jadi ingat gambar ini ya, kalau kalian bilang kakek-kakek hamil, kalian melakukan tipe satu error. Kalau kalian bilang wanita hamil itu tidak hamil, kalian melakukan tipe 2 error. Oke, sekarang kita masuk ke yang apa ya, one-sided test atau uji satu sisi. Nanti kita belajar bagaimana sih langkah-langkah pengujian uji hipotesis, tapi kita sebelumnya mengenal dulu apa sih itu one-sided test atau uji satu sisi. Nah, one-sided test itu kita pakai kalau dari awal kita sudah punya tebakan arah yang spesifik. Kita nggak cuma tahu variabel itu berpengaruh, tapi kita sudah yakin pengaruhnya ke arah mana. Apakah dia mempunyai pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif terhadap variabel Y atau variabel dependen kita. Bayangkan kalian lagi taruhan. Kalian nggak cuma bilang skornya bakal berubah, tapi kalian berani kalian berani taruhan skornya bakal naik atau skornya bakal turun. Pokoknya itulah intinya. Di slide ini ada dua jenis, uji sisi kanan atau uji sisi dan juga uji sisi kiri. Nah, uji sisi kanan ini dipakai kalau kalian yakin banget hasilnya bakal positif. Contohnya, kalau biaya iklan ditambah, penjualan pasti naik. Fokus kalian cuma satu, apakah dia lebih besar dari nol atau tidak. Kalau uji sisi kiri, ini kebalikannya. Dipakai kalau kalian yakin hasilnya bakal negatif atau uh, variabel X itu mempunyai pengaruh negatif kepada variabel Y, variabel dependen. Contohnya, kalau harga barang naik, variabel independennya, jumlah pembeli pasti turun, variabel dependennya, Y-nya. Fokus kalian cuma mengingat apakah dia lebih kecil dari nol. Ingat, syaratnya kalian cuma pilih salah satu, tidak boleh keduanya sekaligus. Kalau kalian dari awal sudah yakin variabel X itu bikin variabel Y naik, ya pakai sisinya kanannya. Jangan pelin-pelan. Pokoknya pilih salah satu. Itu intinya. Nah, yang kedua, two-sided test. Two-sided test. Penjelasan ini fokus pada konsep ketidaktahuan arah. Kapan kita pakai uji ini? Kita pakai uji dua sisi kalau kita cuma tahu atau cuma curiga kalau ada sesuatu yang berbeda. Tapi kita jujur, kita nggak tahu bedanya itu bakal jadi lebih besar atau lebih kecil. Kita nggak tahu ini punya pengaruh negatif atau punya pengaruh yang positif. Kita cuma pengen tahu aja punya pengaruh nggak sih atau nggak punya, sebenarnya nggak punya pengaruh sama sekali. Kita nggak menentukan arah perbedaannya sekali. Kita nggak menentukan arah perbedaannya sama sekali. Kita maunya cuma mau tahu punya pengaruh atau tidak. Berarti ya, cuman pengen tahu punya pengaruh atau tidak. Kita tidak mau tahu punya pengaruh positif atau punya pengaruh negatif. Cuman pengen tahu punya pengaruh atau tidak. Oke, mengerti ya? Bayangkan lagi tes obat baru. Kalian yakin obat ini bakal ngerubah tekanan darah. Tapi kalian belum tahu obat ini bikin tensi orang jadi turun atau malah bikin tensi orang jadi naik. Karena kalian nggak tahu arahnya, kalian pakai uji dua sisi.
Nah, coba lihat rumus di bawah ini ya. A1 beta tidak sama dengan nol. Perhatikan simbolnya. Pakai simbol tidak sama dengan nol. Artinya, kita bakal menolak hipotesis nol kalau hasilnya terbukti jauh lebih besar dari nol atau terbukti jauh lebih kecil dari nol. Kita buka pintu di kedua sisi, di sisi kanan maupun sisi kiri. Sederhananya, kalau sisi tadi itu kayak kalian taruhan tim, kalau di satu sisi tadi ini ya, di sisi ini, itu kayak kalian taruhan tim A pasti menang. Nah, di uji dua sisi ini, kayak kalian cuma bilang, pertandingan ini nggak bakal berakhir seri. Kalian nggak peduli siapa yang menang, yang penting hasilnya nggak nol, nggak seri. Paham kan? Nah, gunakan uji ini kalau kalian cuma ingin membuktikan adanya pengaruh tanpa mau menebak-nebak apakah pengaruh itu positif atau negatif. Nah, tolong perhatikan gambar lonceng ini ya. Ini yang saya maksud sisi kanan atau sisi kiri. Nah, gambar ini adalah peta wilayah kekuasaan kita dalam mengambil keputusan. Area yang diarsir ini disebut sebagai wilayah penolakan H0. Nah, mari kita bandingkan secara visual apa bedanya satu sisi dan dua sisi yang baru saja kita bahas. Coba lihat arsiran di sebelah kanan saja. Di di sini ya. Di situ tertulis 5% one-sided level of significance. Artinya seluruh jatah kesalahan 5% kalian tumpuk semua di satu ujung kanan. Garis batas kalian adalah angka 1,699. Kalau hasil hitungan komputer kalian lebih besar dari 1,699, berarti H0 resmi kita tolak dan jagoan kalian yang menang. Ini kalau kita pakai uji satu sisi ya. Nah, jika kita pakai uji dua sisi, sekarang perhatikan kalau pintunya dibuka dua-duanya kiri dan kanan. Karena pintunya ada dua, maka jatah kesalahan kalian yang 10% tadi harus dibagi dua adil, 5% di kiri dan 5% di kanan. Inilah yang dimaksud dengan 10% two-sided level of significance. Total area arsinya memang 10%, tapi tersebar di total 4. Garis batas kalian sekarang ada dua, yaitu minus 1,699 dan 1,699. Berarti kalau melebihi dari 1,699 itu melebihi 1,699 berarti hipotesa kalian dapat dipenuhi. Nah, kenapa kita harus peduli soal gambar ini? Karena gambar ini menunjukkan seberapa jauh hasil hitungan kalian harus melompat agar dianggap signifikan. Kalau misalkan hitungan kita ini nanti masih berada di posisi di bawah dari angka 1,699, itu berarti kita hasil perhitungan kita, hipotesa kita masih berada di H0 atau hipotesa kita itu tidak terbukti sehingga perhitungan kita itu tidak signifikan. Kalau karena dan juga kenapa kita harus peduli soal gambar ini, karena gambar ini menunjukkan seberapa jauh hasil hitungan kita harus melompat agar dianggap signifikan. Kalau kita pakai satu sisi, kita tuh cuma fokus ngejar satu target di ujung. Kalau kita pakai dua sisi, kita waspada di dua arah. Hasil kita bisa dianggap signifikan kalau dia sangat amat besar, fraksian kanan, atau sangat amat kecil, fraksian kiri. Jadi gambar lonceng ini bukan cuma hiasan aja. Ini adalah cara kita menentukan seberapa ekstrim sih data kita harus meleset supaya bisa dibilang pede bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Nah, untuk menentukan seberapa signifikan hipotesa kita, pertama-tama juga kita harus menentukan dengan cara t-test. T-test ini adalah senjata utama kita untuk menghitung semuanya. T-test ini yang biasa kita sebut sebagai uji T.
Nah, tolong jangan pusing dulu lihat rumusnya. Rumus ini sebenarnya cuma mau membandingkan dua hal. Apa yang kita dapat versus apa yang kita ragukan. Nah, mari kita bedah simbolnya satu persatu supaya kita tidak bingung. Pertama, kita lihat bagian atas rumus ini. Beta K dikurang beta H0. Beta K itu adalah koefisien angka hasil tebakan komputer kita dari data sampel. Kalau nanti pokoknya nanti akan saya kasih contoh. Nah, beta H0 itu adalah nilai yang dibilang sama si hipotesis 0. Ini biasanya angkanya 0 ya. Beta H0 biasanya 0. 0. Angkanya 0 ya. Ini seringkali 0. Nah, terus dibagi dengan standar error. Nah, standar error ini standar error ini biasanya nanti akan ada keluar dari hitungan di komputer. Oke, jadi bagian atas rumus ini sebenarnya cuma mau tanya seberapa jauh sih, bagian atas rumus ini mau tanya seberapa jauh sih bedanya hasil tebakan saya dari angka 0, semakin jauh bedanya semakin bagus. Nah, kemudian di standar error ini, nah ini adalah tingkat keraguan. Ini adalah angka yang menunjukkan seberapa sering tebakan kita meleset. Nah, rumus ini cara kerjanya didapat dengan cara membagi selisih tebakan kalian dengan tingkat keraguannya. Nah, logika matematika dasarnya, tebakan kalian jauh dari nol dan tingkat keraguannya kecil, maka hasil pembagiannya akan jadi sangat besar. Kalau nilai T-nya besar, itu artinya bukti kalian sudah sangat kuat untuk mengalahkan keraguan. Jadi nilai T hitung ini adalah skor kekuatan temuan kalian. Semakin besar angka T yang keluar dari komputer, semakin berani kita untuk mengetuk palu dan bilang, fix variabel ini benar-benar berpengaruh dan bukan sekedar kebetulan. Nah, kemudian setelah kita tahu cara menghitung uji T atau TTS, kita juga harus tahu eh, dalam menguji hipotesis juga harus tahu alfa atau tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi itu adalah batas toleransi salah tebak. Dalam statistik, kita sadar bahwa manusia itu bisa salah. Ada resiko kita terlalu GR menyimpulkan ada hubungan antar variabel. Padahal aslinya di dunia nyata tidak ada apa-apa. Ini yang tadi kita sebut tipe satu error atau kakek-kakek hamil. Nah, alpha adalah angka yang kalian tetapkan sendiri di awal sebagai janji. Kalian sedang berkata, saya berani mengambil resiko salah tebak, tapi maksimal cuma sekian persen saja. Nah, di poin nomor tiga ini adalah probabilitas maksimal. Biasanya para peneliti menggunakan angka standar 5% saja. Apa artinya angka 5% itu buat kalian? Artinya dari 100 kali kalian melakukan pengujian, kalian cuma rela salah paling banyak 5 kali. Kalian ingin tingkat kepastian kalian sebesar 95%. Jika resiko kesalahannya ternyata lebih besar dari 5%, maka kalian harus jujur mengakui bahwa data kalian tidak cukup kuat. Logika sederhananya begini. Bayangkan kalian sedang mengetes apakah seorang teman bisa meramal masa depan. Jika dia tebak benar 1 kali dari 2 kali cobaan, itu mungkin cuma hoki. Resiko salahnya 50% jauh di atas alfa 5%. Kalian tidak akan percaya dia dukun. Tapi kalau dia tebak benar 95 kali dari 100 kali cobaan, barulah kalian percaya. Resiko salahnya cuma 5% pas di batas alfa. Jadi, alfa ini adalah kriteria ketat yang kita buat sendiri di poin nomor 2 ya. Tujuannya supaya kita tidak gampang bilang, wah saya menemukan teori baru, padahal data kita itu cuma hoki sesaat. Gitu. Oke.
Nah, setelah kita mengetahui cara uji T dan juga alfa atau tingkat signifikansi, sekarang kita masuk ke decision rules atau eh, aturan untuk menentukan keputusan. Kita menentuin siapa yang menang lewat aturan main. Coba perhatikan di sini ya. Tolak Hano di rule-nya seperti ini. Tolak Hano jika dibacanya seperti ini ya. Jika TK lebih dari PC atau jika TK kurang dari PC, tolak salah satu. Maksudnya apa sih, Pak Christian? Jadi gini, saya terjemahkan ya. TK itu adalah hasil perhitungan uji T kita yang kita hitung sendiri, hasil uji kita yang kita dari hitung sendiri dari uji sini. Nanti saya ajarkan ya cara menghitungnya gimana. Garis ini adalah absolut ya, nilai absolut. Ingat matematika SMA kita. Uh, Kalau kita mendapatkan nilai negatif, apapun yang diabsolutkan itu menjadi positif. Oke, ini ada garis dua ini adalah absolut. Oke, absolut. Absolut dari nilai T yang kita dapat apa kurang lebih daripada TC atau T tabel, nilai kritis T yang diperoleh dari tabel T itu dapat ditolak hipotesis nolnya. Itu dari sini, yang dari grafik ini. T tabel dapatnya dari mana? Dapatnya dari sebentar ya. Oke. Nah, T tabel itu didapat dari melihat dari sini teman-teman. Teman-teman bisa meng-google, ketik saja tabel T. Cari aja, Imam aja bisa cari sendiri. Saya dari ini. Ini adalah teman-teman bisa mencari angka tabel di sini. Nanti saya ajarkan cara membacanya gimana. Oke, ini angkanya. Jadi, aduh gimana nih? Gampang aja lah. Ini kita tabel. Oke, jadi oke, decision rule-nya, saya ulangi kembali ya. Decision rule-nya, kita setelah kita menghitung nilai T dari rumus ini, terus kita bandingkan uh,
nilai T nilai T yang didapat dari tabel nilai T tabel ini, apabila T hitung itu lebih besar dari T tabel, kita bisa menolak H0. Oke. Namun, namun apabila T hitung kita itu kurang nilainya, kurang dari T tabel ya, kita bisa menolak H1 atau hipotesis yang kita harapkan. Oke, oke ya, seperti itu. Nah, cara membaca T-tabel itu, kita pertama-tama harus menentukan tingkat signifikansi yang kita pilih. Yang pertama, yang pertama-tama kita harus menentukan tingkat signifikansi yang kita pilih itu, misalkan, tadi saya bilang tingkat signifikansi yang kita pilih adalah 95%. Terus, eh, kita mau menguji one-sided test. Berarti one-sided test 95%. Kemudian derajat kebebasannya, nah, kemudian kita juga harus menentukan derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasan itu kita harus menghitung dengan cara uh, mengurangi, yang pertama, mengurangi jumlah observasi dikurang jumlah variabel, jumlah uh, jumlah variabelnya dikurangi satu. Oke. Oke, sebagai contoh seperti ini. Contoh seperti ini aja ya. Oke. Seperti ini. Ini saya ada contoh soal untuk mencari pengaruh pengaruh luas tanah, terus jumlah kamar tidur, dan jarak jarak ke kota terhadap harga rumah. Oke, saya ulangi lagi. Luas tanah suatu rumah, terus jumlah kamar tidur, dan jarak suatu rumah ke kota terhadap harga rumah. Oke, ini, oke saya ulangi lagi ya. Ada suatu penelitian untuk meneliti pengaruh luas tanah rumah dan kamar tidur. Eh, Jumlah kamar tidur, betul. Terus jarak rumah terhadap kota terhadap harga rumah. Oke. Nah, didapatlah eh, persamaannya. Harga rumah sama dengan 200 plus 0,8 dikali luas tanah ditambah jumlah 75 dikali kamar tidur dikurangi 40 jarak jarak rumah kota. Dan angka di bawah ini adalah standar error. Oke, teman-teman. Angka di bawah ini adalah standar error. 50 ini standar error dari konstanta. 0,25 ini adalah standar error dari koefisien luas tanah. 30 ini adalah standar dari untuk beta beta koefisien kamar tidur. 15 ini adalah standar error untuk uh,
beta beta dari jarak rumah ke kota. Nah, yang pertama kita kan mau menentukan sama yang jadi teman-teman penasaran juga ya, mungkin tentukan derajat kebebasan dulu kali ya. Oke, derajat kebebasan um, ECC-nya aja ya. ECC-nya ini. Jumlah observasi yang kita teliti adalah 84 rumah. Oke, jumlah observasi penelitian kita adalah 84 rumah. Terus, oke, kita masukkan derajat kebebasannya adalah 84 dikurangi K-nya itu saya sampaikan lagi. K itu adalah jumlah variabel independen. Oke, variabel independennya ada berapa? Satu, dua, tiga. Ada tiga, 84 dikurangi tiga, dikurangi satu, sama dengan 80. Oke, terus kemudian peneliti juga level of signifikansinya atau tingkat signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Oke, sehingga untuk T-tabelnya, one-sided testnya, dengan derajat kebebasannya 80 dan alfanya 0,05, itu adalah 1,64 dan two-sided testnya sama dengan 0,025 atau 1,990. Oke, nah kita lihat teman-teman di sini. Tadi kan saya udah bilang ya, one-sided test DNF-nya 80, alfanya 0,05, 1,664. Two-sided test dari 80, alfanya 0,025, 1,990 ya. Oke. Ini dapat teman-teman yang dapat ya. Kita buktikan ya, apakah benar T-tabelnya 1,664, derajat kebebasannya 80, alfanya 0,04. Cara ngebaca, cara membacanya seperti ini. Kita cari di sini ada degree of freedom, DF-nya. Ini, ini adalah eh, level of significance-nya. Yang kita baca itu adalah angka yang di atasnya untuk two test, untuk one-sided test. Kalau two-sided test itu yang paling eh, bawah, apa? Paling bawah. Oke, ini tadi DF-nya berapa? 80. Terus ini freedom-nya, freedom-nya 60. Kemudian level of significance tadi 0,05 ya. 1,64. 0,5 di sini. Ya, terbukti ya teman-temannya. 1,664. Ya, terbukti ya teman-temannya. Oke, terbukti. Ini, ini sayangnya sepertinya. Nah, kalau yang tuh saya depan ini sepertinya saya ada kesalahan, nanti akan saya koreksi ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan. Ujilah apakah luas tanah memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap harga rumah. Nah, jadi
Inilah inti dari uji hipotesis. Kita menguji satu variabel independen, apakah dia punya pengaruh terhadap variabel dependen. Apakah luas tanah, apakah variabel independen mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen? Apakah variabel independen mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen? Sekarang, ujilah apakah luas tanah memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap harga rumah dengan asumsi variabel lain konstan pada tingkat signifikansi 5%. Nah, langkah-langkahnya harus jelas ya teman-teman, harus diikuti. Nah, cara menjawabnya juga harus seperti ini dalam UTS, UAS, apapun harus seperti ini. Langkah-langkahnya yang pertama harus ditulis H0-nya. Yang seperti saya sampaikan, H0-nya itu adalah kebalikan dari apa yang kita mau. H0-nya yang kita mau tadinya apa kan? Yang kita mau penilaian kita maunya luas tanah memiliki pengaruh positif yang signifikan pada harga rumah. Berarti kan beta 1 lebih besar daripada 0, H1-nya. Berarti H0-nya adalah kebalikan daripada yang semestinya. Berarti beta 1 lebih kecil daripada 0 atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 0. H0-nya beta 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Dan menulis hipotesis yang pertama H0 beta 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Yang kedua H1 hipotesis yang 1 beta 1 lebih besar daripada 0. Langkah yang kedua kita menyatakan tingkat signifikansi kita. Sesuai dengan yang di soal, tingkat signifikansi kita adalah 0,5. Langkah ketiga, kita menghitung statistik uji kita. Nah, caranya seperti apa? Beta K dikurangi beta H0 bagi standar error-nya. Nah, gampang saja teman-teman. Kita memasukkan aja. Tadi kan di soal adalah ujilah apakah luas tanah memiliki pengaruh positif. Betanya apa? Beta ya. Kita sudah tahu beta itu adalah koefisien. Berarti koefisien dari luas tanah kita masukkan aja. Koefisien luas tanah adalah 0,8 ya. Oke, masukkan aja 0,8 dibagi standar error dari betanya. Standar errornya berapa? Di sini di soal sudah dikasih tahu. Standar error dari betanya adalah 0,25. Masukin aja. Standar errornya adalah 0,25. Teman-teman, di sini bukan standar error dikali betanya ya, bukan standar error dari beta K, beta yang mau kita hitung. Nah, standar error dikali beta K-nya. Standar error dari beta K-nya. Berarti standar errornya dari beta K. Ya. Saya ulangi lagi, cara menghitungnya adalah beta K dikurangi beta K0 dibagi standar error dari beta K. Oke. Jadi, untuk soal ini, beta K-nya adalah 0,8 karena itu kita mau menentukan pengaruh positif dari luas tanah, maka kita ambil 0,8 dan dikurangi 0 karena H0-nya adalah 0 dibagi dengan standar error dari beta K yaitu 0,25 jadinya 0,8 kurangi 0 dibagi 0,25 sama dengan 3,2. Ya. Terus kemudian langkah keempat, karena ini uji satu arah atau ekor kanan, ya, ekor kanan ini, ekor kanan, satu arah ke sana, sini ya teman-teman, sini. Oke, sini. Karena diuji satu arah ekor kanan, daerah kritisnya adalah T hitung lebih dari T 0,05,80. Maksudnya T tabel. T tabelnya adalah
sama dengan 1,664. Tabelnya kita isi lagi ya. Degree of freedom-nya tadi ya berapa? Degree of freedom 80 kan? Degree of freedom 80, alfanya 5%. Degree of freedom-nya 80, alfanya 5%. 1,4. Oke, 1,664, 1,664. Terus kita sudah mendapatkan 1,664, kita sudah bisa memutuskan. Saya hitung 3,2, terus 3,2 lebih besar daripada 1,664, maka T hitung jatuh di daerah penolakan nol. Kesimpulannya, di langkah 6, kita dapat menyimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Ini berarti jumlah kamar tidur, salah nih, salah. Sorry. Saya melakukan kesalahan. Bukan jumlah kamar tidur. Jumlah luas tanah, saya melakukan kesalahan. Jumlah luas tanah memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap harga rumah. Sorry. Ini saya melakukan kesalahan ya. Ini slide bukan jumlah kamar tidur. Tapi ini mestinya ini berarti luas tanah memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap harga rumah. Oke, teman-teman, cukup mengerti ya. Kalau kurang mengerti, tolong ditanya di WhatsApp aja ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke interval kepercayaan. Nah, setelah kita, capek ngetes hipotesis, sekarang kita masuk ke konsep interval kepercayaan. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini adalah cara yang lebih bijaksana dalam melihat hasil statistik. Coba kita lihat definisi di layar ini, di slide kita ya. Interval kepercayaan itu adalah rentang nilai yang dihitung dari data sampel yang kemungkinan besar mengandung nilai sebenarnya dengan tingkat probabilitas tertentu. Apa sih maksudnya? Kalau mungkin kalian masih bingung apa itu interval kepercayaan dan apa itu sih rentang nilai, anggap aja ini adalah cara kita ngeles atau mencari wilayah aman supaya tebakan kita nggak salah-salah banget. Sinyal saya gimana sih? Kayak saya ulangi lagi ya, anggap aja ini adalah cara kita ngeles, ngeles atau mencari wilayah aman supaya tebakan kita nggak salah-salah banget lah. Nah, di statistik di ekonometrika itu kita cuma tukang tebak aja. Kita tuh ambil sampel data sedikit, lalu kita tebak hasilnya. Masalahnya itu kita tuh bukan Tuhan itu, kita nggak tahu segalanya itu. Kita tuh nggak bisa 100% benar. Kita nggak tahu angka yang benar-benar asli di luar itu berapa. Kita tuh nggak bisa nebak benar-benar angka itu berapa. Nah, coba deh kita lihat rumus yang simbol plus minus ini. Artinya tuh kita nggak cuma kasih satu angka kaku, kita tuh kasih rentang. Bayangkan saya tanya ke kalian, berapa sih berat badannya? Coba kalau kita tanya ke kalian, berapa tinggi saya? Kalau kalian jawab 180, tepat 180 ya, terus titik ya, titik. Kalau ternyata kalau ternyata tinggi saya cuma 170, berarti jawaban kalian tuh salah total. Nah, di statistik itu risikonya tuh gede gitu. Tapi kalau kalian jawabnya itu antara 180 sampai 160, nah sekarang tuh kalian tuh punya range atau pagar no. Nah,
Selama tinggi saya itu masih di angka sekitaran situ, jawaban kalian tuh tetap dianggap sebagai benar. Nah, inilah yang namanya interval kepercayaan. Nah, kita tuh interval kepercayaan itu membuat pagar di sekitar tebakan kita supaya kita punya keyakinan. Nah, 95% itulah tentang kepercayaannya teman-teman. Kalau angka yang sebenarnya itu nyangkut di dalam percayaannya 5%, 95% itu. Nah, gimana sih cara nentuin pagarnya? Pagarnya itu dibatasi oleh dua hal di rumus ini. Sebenarnya bukan dua hal sih, ada tiga sebenarnya. Yaitu ada betanya, ingat ya, beta itu adalah koefisiennya, terus TC-nya atau T-table, bukan T-table, TC itu ya T-table-nya, T-table kita yang didapat dari sini, ya teman-teman ya, dari sini, oke, dari sini, jangan bukan T-count, yang T-perhitungan kita ya, dari T-table ya, T-table, kemudian dari standar error kita, standar error yang dapatnya dari sini. Oke, standar error juga bisa kita dapat dari teman-teman. Kemarin kan saya sudah kasih contoh soal juga ya. Di Excel juga ketika kita melakukan operasi OLS, ketika kita melakukan operasi OLS, di sini juga kita sudah disediakan standar error. Nah, ini adalah standar error dari variabel independen kita. Ini kalau ini X variabel satu, ini berarti variabel independen yang pertama, standar error variabel independen pertama, kalau ini yang konstantanya, intercept. Nah, ini juga sudah disediakan juga ya, teh hitungnya. Ini nggak usah dilihat ya, tolong. Oke, seperti ya. Lanjut lagi. Saya ulangi lagi. Dibentuk interval kompeten ditentukan dari teknik tabel, kemudian dengan juga dikali dengan standar error. Standar ini yang paling penting, kalau data kita berantakan atau keraguannya gede, maka pagarnya otomatis jadi sangat lebar. Kalau pagarnya terlalu berlebar, ya tebakan itu jadi nggak guna. Kesimpulannya, interval kepercayaan ini adalah cara kita mengakui. Gue tuh tahu tebakan gue bisa meleset. Makanya gue kasih rentang aman. Gue yakin 95% angka aslinya ada di dalam. Nah, jadi jangan cuma hafal rumusnya. Pahami kalau plus minus ini itu adalah jarak pagar dari kiri ke kanan. Supaya kita nggak dipermalukan oleh data yang meleset. Terus gimana sih cara pakainya? Oh, langkah-langkahnya gimana sih? Oke, dengerin. Pertama, itu pilih tingkat kepercayaannya sesuai dengan yang dalam uji hipotesis kita, itu harus sama ya. Nggak boleh berbeda. Kalau uji hipotesis kita 95%, terus dalam menguji interval persen kita 10%, nggak boleh, tetap harus sama. Biasanya sih emang harus sama ya. Eh, Langkah pertama, kita harus pilih tingkat kepercayaan. Kalian harus tentukan dulu seberapa besarnya kalian. Kalian mau saya yakin apa? Biasanya orang pakai 95%. Artinya kalian cuma kasih ruang buat salah sebanyak 5%. Kalau kalian penakut banget, kalian bisa pilih 90%. Tapi konsekuensinya pagarnya bakal jadi sangat lebar dan kurang-kurang. Kemudian estimasi model. Nah, di langkah ini kalian suruh software bekerja, masukkan datanya, tombol regresi, pakai Excel, pilih model, lalu komputer bakal ngasih angka koefisien, beta 0, beta 1, beta 2, intercept, kemudian bla bla bla, standar error-nya, bla bla bla.
dan hitung interval kepercayaannya. Kemudian dapat standar error. Kemudian hal yang ketiga, hitung interval kepercayaannya. Sekarang baru kita um, hitung interval kepercayaannya pakai rumus. Tebakan utamanya kita tambah, kemudian kita kurang dengan batas errornya. Di sini kita dapat batas atas, batas bawahnya. Contohnya kita dapat angka antara 10 sampai 20. Kemudian kita interpretasikan. Tuh. Kemudian kita bisa interpretasikan dan bisa pengambilan keputusan. Setelah dapat tentang tadi contoh dapat tentang 10 sampai 20, cara bacanya gimana? Mungkin kita bisa bilang saya yakin 95% bahwa yang angka yang sebenarnya di dunia nyata itu ada di antara 10 sampai 20. Terus gunanya buat apa? Nah, gunanya adalah untuk melihat apakah angka 0 ada di dalam uh, interval kita. Kalau angka 0 tidak ada di dalam pagar, misalnya pagar kita tuh dari 10 sampai 20, berarti variabel kalian signifikan bahwa angka 0 tuh kalian yakin tuh nggak ada gitu. Tapi kalau angka 0 ada di dalam pagar, misalnya pagar kita tuh minus 5 sampai 10, berarti variabel kalian sampah. Kenapa? Karena ada kemungkinan nilai hasilnya itu 0, dan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tuh. Nah, cara menghitungnya gimana sih? Gini, gini, gini. Cara menghitung confidence interval, itu caranya menghitungnya seperti ini. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi, untuk menghitung confidence interval, kita harus membagi, misalkan kita confidence-nya itu um, confidence interval, significance-nya, tingkat signifikansi kita itu alfanya, saya, itu ada 5%, 0,05. Misalkan alfa kita itu adalah 0,05, alfa kita itu adalah 0,05. Alfa kita 0,05. Okay. Itu kita harus membagi lagi ke bagi 2. Jadi 0,025. Okay. Kenapa? Karena dia itu adalah two-sided test. Karena kan interval ya. Interval itu adalah kiri dan kanan. Kiri kanan, plus minus. Kan ini dia ini ya, plus dan minus. Dia kan seperti pagar ya. Dia menjaga range kiri dan kanan. Ya. Dia itu menjaga range ya, kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Oke. Makanya dia itu nggak bisa kita mengambil angka yang one sided test, tapi kita harus mengambil angka yang two sided test. Sementara keterbatasan di sini pada ini untuk yang two sided test dia itu terbatas di 0,05 nya itu di sini 0,225 itu tidak ada gitu. Sehingga kita ambil ya kita harus bagi 2 0,05 nya di sini. Ini 0,05 ini kita bagi 2, 0,0. Kita dapat divergennya sama ya, 80. Dan kita dapat 1,990. Oke, dapat 1,99. Jadi gimana rumusnya? PT tabel 1,99 dikali dengan standar errornya. Standar error 0,25 ya. 0,5, 0,25 kita standar error 1,99 sama dengan cara menghitungnya seperti ini. Untuk mengambil range, jadi 0,8 plus 1,99 dikali 0,25
sama dengan 1,2975 untuk mengambil yang sini, terus 0,8 dikurangi 1,99 dikali 0,25 sama dengan 0,3,25 untuk ngambil yang sebelah sini. Jadinya seperti ini untuk ngambil range. Jadinya 0,3 untuk 0,3025 itu range-nya itu adalah beta 1 itu berada di range antara 0,3025 dan 1,2975. Untuk prosesnya seperti ini. Dengan keyakinan 95%, nilai koefisien populasi yang sebenarnya untuk luas tanah diperkirakan berada di antara 0,3025 dan 1,293. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin agak sedikit membingungkan. Saya berharap teman-teman bisa tanya kepada saya lewat WhatsApp atau lewat eh, ya lewat apapun lah, lewat WhatsApp atau mungkin kita bisa sesi private by Zoom, meeting, atau sebagainya. Karena hari ini saya tidak bisa live karena saya eh, mungkin ada eh, kesulitan juga ya karena saya di rumah lagi rame banget gitu. Anak saya lagi ribut banget. Oke, saya mohon maaf saya hari ini tidak bisa live. Eh, Rumah lagi ribut banget gitu. Tapi besok saya WFH, anak sedang sekolah, jadi mungkin eh, teman-teman kalau misalkan mau saya mau private lewat Zoom itu private atau grup call dengan teman-teman lain saya nggak mau private ya karena kebanyakan teman-teman juga cewek saya agak kurang suka jadi mungkin grup call aja lewat meeting lewat Teams bisa bisa lewat grup call bisa silahkan untuk bisa lebih jelas dalam pengajaran interval saya ini soalnya untuk uji tersebut. Oke. Tugas sudah saya upload, silahkan teman-teman kerjakan seperti biasa. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck lah pokoknya. Terima kasih.